menyampaikan sesuatu yang sudah pernah disampaikan, itu mesti ada yang bersih. Sudah pernah disampaikan, wong semua kan mengenali. Jadi rodo enaknya itu ada. Tapi di bagaimana juga orang tok ngapusi ngoten nggih. Sekalipun orang boten padha emot, tapi tetap boten tok napa ngapusi. Mila indahnya dan zuliknya ngaji niku napa? Orang untuk ngapusi senajan kena salah. Kena salah senajan kena salah tapi orang kena ngapusi. Itu bermain politik. Bermain politik. Kena ngapusi. Kena ngapusi tapi ojo kena salah. Orang kena salah berpolitik kok salah. Yang terjadi adalah KPK data, yang terjadi adalah pidana dan seterusnya. Jadi uniknya ngaji itu kena salah tapi orang kena ngapusi. Itu kalau berpolitik boleh ngapusi tapi tidak boleh salah. Orang aku kalau Kang Milulyo syukur yang kedua dipendawuhaken Syekh Ibrahim bin Adham. Kalau betul-betul kitab tapi insyaallah bernapal gitu ya. Itu pancen kebiasaan ini bernapal. Dawuhipun Syekh Ibrahim bin Adham yang kedua harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Harus mensyukuri kita dijadikan Allah sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kula panjenengan sami ngemuti kula kali panjenengan kali Kanjeng Nabi itu jaraknya jauh sekali. 1500 tahun yang lalu Kanjeng Nabi. Kenapa kita bisa sampai diberikan Allah menjadi bagian dari umatnya? Aduh gunani tidak ada kesamaan Kanjeng Nabi dengan kita. Kanjeng Nabi dengan bahasanya Arab, kita belum bisa bahasa Arab. Kanjeng Nabi di tempat yang jauh pesawat butuh 16 jam, tetapi sampailah iman kepada kita. Ini harus kita syukuri menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Ini itu Kanjeng Nabi bahasanya orang bodoh, daerahnya mboten sami, daerahnya mboten sami, cuacanya tidak sama, adatnya berbeda, bahasanya berbeda, perilaku dan budayanya, pakaiannya semua beda. Tapi alhamdulillahnya kita diberikan Allah menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu disyukuri. Bahkan saat momen-momen seperti ini di wayah Maulid ini tak. Jadi mensyukuri menjadi umatnya Kanjeng Nabi wayah Maulid dan tak berjanji ini giat, tapi setelah berjanji tidak melaksanakan apa yang menjadi tuntunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Maulid dan itu betul usah, betul apa ya? Betul berarti menghormat Nabi waktu Maulid dan tak itu, tapi mencintai Nabi itu sepanjang masa. Sepanjang masa. Betul itu batas waktunya kapanpun, betul misalnya tadi Rabiul Awal atau bulan Maulid. Bahkan bulan Maulid sekarang yang sering kita dengarkan adalah bacaan Sinduduror. Maulid Sinduduror. Banyak masjid yang sudah meninggalkan bacaan untuk menghormat dan mengagungkan kelahiran Nabi, membaca altar janji. Sing kuatane, sing jujur. Padahal keberkahannya jauh ini Pak. Sing jujur itu sekarang tidak lama. Di dalam berjanji 700 tahun yang lalu sudah tercetak, tertulis altar janji dengan bahasa yang paling hebat. Bahkan seluruh
dunia pun berkumpul untuk mencetak dan membuat kalimat yang bagus untuk mengagungkan baginda Nabi. Tapi kenyataannya sekarang banyak dibaca apa? Sindur Duror. Jadi boleh dipilah-pilih. Nah, sindur Duror diwaca nang lapangan, di alun-alun. Lah nek temejen wis nyanyi napa? Albar janji. Di sekarang kan wayahe sindur Duror di mana-mana sindur Duror. Albar janji hampir dilewatkan. Padahal yang baik adalah albar janji yang lengkap komplit pujian kita. Pujian kita terhadap baginda Nabi lengkap ada di kitab albar janji. Maka syukur kepada baginda Nabi ini luar biasa. Karena bagaimanapun juga Quran itu memberikan satu ketetapan yang tidak terbantahkan. Mengapa menjadi umatnya Nabi perlu disyukuri dan menjadi bagian penting dalam hidup kita. Setunggal. Jadi Quran dinas. Nas itu pun bukan sakit dibantah malih. Nas itu bukan sakit dibantah. Di Quran disebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabaqul nurul lati unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Jadi macane boten bisa dilakokno, wong sapal dilakokno. Wis ora apal dilakokno ben ketok suwi padahal macane wis potong ayat. Nah, apal rasa dilakokno, nek sing ora apal perlu dilakokno. Jadi maca sepenggal ayat, sepotong seperapat ayat ketok suwi mergo dilakokno. Niku carane. Nek ngaji wis boten usah biasa mawon. Dalam nas ini menyebutkan bahwa sangat beruntung orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya di mana? Untungnya di kalimat wa yadhu anhum israhum. Semua kesulitan, semua yang tidak mengenakan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab bagian dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dicontohkan qad umau bi'inna jasa menawi kita ini kok urip boten zamane Kanjeng Nabi ini serdane Pak. Satu repotnya nopo? Qad umau bi'inna jasa tiap tempat dan objek yang terkena najis harus dihilangkan. Saya contohkan seandainya masjid itu kena nyuwun sewu telek, maka masjid itu tidak boleh disucikan, bongkar, harus dibongkar. Pakaian kita jika kena najis, maka pakaian kita harus kita potong, Pak. Ya kalau yang kena itu bagian lengan, kalau yang bagian dada terus kita harus bolong itu sih, kayak sundel bolong. Nganggo pakaian bolong, karena nggak boleh disucikan, nggak boleh dihilangkan begitu saja, tapi harus menghilangkan objek yang terkena najis. Bayangkan ketika kita mendapatkan najis di kulit kita, di sini kena najis kan, maka yang harus dilakukan orang itu untuk membersihkan dari najis harus kulit yang bagian luar ini dikerok. Kulit yang dalam harus dikerok. Tidak boleh dihilangkan dengan air, seberapapun air tidak bisa menghilangkan najis. Harus dikerok kulit arinya. Benar apa betul? Benar. Betul-betul wonten istilahnya mensucikan najis, mensucikan objek yang kena najis. Tidak ada istilah itu, hanya ada pada umat
wa yadhu anhum israhum, kesulitan apapun dihilangkan oleh Allah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Kanjeng Nabi pripun, mudah sekali. Jangan tahu namanya kopi luwak. Ibu-ibu tahu kopi luwak? Itu telaknya luwak nama bener. Telaknya luwak nama bener. Tapi diminum boleh enggak? Boleh. Harganya lebih mahal daripada yang lainnya. Padahal itu telaknya luwak. Telaknya luwak boleh. Bisa menjadi kopi yang lebih mahal dari yang lainnya. Kenapa sebabnya? Ini bagian daripada penafsiran wa yadhu anhum israhum. Karena kopi yang dimakan luwak itu bisa menjadi objek yang hanya muka najis tapi bukan najis. Artinya apa? Ketika luwak itu mengambil kopi pilihan lalu dikeluarkan, lalu setelah orang itu tahu kalau kopi pilihannya luwak itu bagus, maka dikumpulkan, dibersihkan, diteliti, dilihat satu persatu. Kira-kira kopinya ini masih utuh atau tidak? Sudah rusak atau tidak? Sudah pecah atau tidak? Ketika kopi itu kira-kira bisa ditanam kembali hidup, maka kopi itu disebut mutan najis, bukan najis. Jika dibersihkan, maka boleh digiling menjadi kopi yang harganya mahal. Bayangkan, jauh sekali enaknya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telak saja. Jadi ini contoh mawon lah, moga-moga tidak terjadi yang begini. Ibu-ibu kesulitan, wah ini dalam waktu Lombok itu mahal sekali Lombok. Dalam orang bocah itu kalau Lombok cilik tapi rawit. Maka ketika nyuwun sewu bahasanya ini kotor. Ketika anak itu beol, ibunya karena eman-eman Lombok kok ketelan, eman-eman diambil lagi, dicuplik-cuplik. Ketika lomboknya masih utuh, tidak cacat, tidak pecah, tidak rusak, maka boleh disucikan dan nanti dibuat nyambel. Soal jadi lezat atau tambah lezat jangan tahu, pokoknya yang jelas apa. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya sama dengan kopi yang keluar dari bersamaan pelek luar. Nyatanya bisa itu. Bayangkan ketika kita menjadi umat-umat Nabi terdahulu yang Allah tidak akan katakan wa yadhu asrahu israhu. Allah tidak menghilangkan kesulitan. Najis itu harus dihilangkan beserta objek yang terkena najisnya. Islam ajarannya umat Nabi Muhammad dimudahkan sampai telak itu ya. Islam pemahaman lah, tidak hanya itu saja. Makanannya ada biji-bijiannya, anggur namanya, ketelan dilihat dulu kira-kira anggurnya pecah enggak. Kalau enggak pecah bisa dimakan kembali, disucikan dulu. Ya siapa tahu anggur istimewa. Yang jelas keterangannya begitu. Wa yadhu anhum israhum, dihilangkan kesulitannya. Makanya di dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan beberapa tipe dan macam namanya najis. Wonten najis namanya pun najis mukhaffafa, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladzah. Kenapa umat Nabi diberikan batasan hadis yang berbeda, najis yang berbeda-beda? Kenapa umat dahulu tidak ada seperti itu? Najis ya najis, apapun najis harus dihilangkan beserta objeknya. Untuk umatnya Nabi tidak. Kalau kira-kira itu najisnya mukhaffafa, cukup dibersihi air. Kalian bawa air, ya, sangat ini, cakupan. Ketika air kencing, anak yang masih di bawah 2 tahun, laki-laki belum minum, belum makan apapun kecuali air susu ibunya, cukup diletakkan, siram, habis. Air kencing laki-laki
yang umurnya belum 2 tahun dan bayi ini belum konsumsi apapun kecuali air susu ibunya, cukup ambil air dipercikkan begini saja sudah suci. Makanya Nabi itu kalau sholat itu bawa anak kecil sudah biasa. Tapi kalau anak perempuan sekalipun belum usia 2 tahun dan belum konsumsi apapun, najisnya, macamnya beda menjadi mutawas sita. Ini menjadi pertanyaan, kenapa ada najis mukhafafah bagi anak kecil laki-laki, mutawasito bagi anak kencing perempuan? Kenapa dibedakan? Karena pembawaan laki dan perempuan itu beda. Dari sono yang beda. Mau tidak mau itu harus diakui. Ini juga diteliti oleh para dokter ahli seluruh dunia. Mulai zaman tahun 700 itu sudah diteliti. Bahkan yang meneliti asli orang-orang barat. Jadi orang barat itu nih, orang meneliti kurang mau. Ketika masuk Islam ya betul-betul masuk Islam karena penelitian dan ilmunya. Nah awal ini kan sudah alhamdulillah sesuatu bojo-bojo lagi manut kenal Allah. Jadi bedanya mau manut kalau bojo itu tipis Pak. Saya yang bermanut berarti orang-orang barat meneliti kenapa ada mukhafafah dan ada mutawas sita. Ternyata dari sananya itu Allah membekali tiap perempuan, baik itu kecil atau dewasa, itu air seninya banyak mengandung bakteri, banyak mengandung toksin dan penyakit. Dicontohkan oleh para ulama ahli kedokteran termasuk Ibnu Sina. Itu meneliti. Ini jangan orang percaya, coba lagi, dicoba lagi. Karena penelitian itu tidak akan berhenti, Pak. Islam itu tidak akan berhenti. Yang lu walayu la'ali selalu unggul dalam ilmu apapun, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran. Islam selalu terampil dan unggul. Cuma mau atau tidak gitu. Ini orang percaya coba diteliti. Kira-kira ada kamar kecil perempuan dan kamar kecil laki-laki. Ini kira-kira baunya lebih pesing yang mana? Lebih pesing yang mana? Yang jawab laki-laki karena anak laki-lakinya itu kemproh. Sing jawab laki-laki Pak. Saya punya kamar khusus perempuan dan kamar khusus laki-laki. Tapi yang laki-laki baunya lebih pesing karena kemproh. Atau makanan yang dimakan oleh agama seperti peti dan sebagainya. Lebihnya sing lanang makan peti, jengkol, bawang berangkanya wangi. Lah ini kotor apa yang disiram ke kalian? Sing perempuan bersih, makannya sesuatu yang tidak berbau dan selalu bersih-bersih. Ya makanya tetap enak sebenarnya perempuan. Coba kalau sama-sama dibersihkan, sama-sama disetor banyu ketika kencing, setor banyu 10 kali. Yang perempuan sama, kebersihannya sama, maka saya pastikan lebih berbau kamarnya perempuan. Karena perempuan itu disuruh mandi terus, bersih-bersih terus, karena ada efek di mana keringatnya lebih berbau daripada laki. Itu tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Jadi kan ketika aku bapaknya kok isi lekat bapaknya, karena bapaknya kurang mandi. Jangan pakai sembarang kalor pembersih dan pengharum, bapaknya tidak pakai, ya jelas. Coba sekarang pada bersihan, tetap yang berbau adalah perempuan. Itu dari sana. Terjawablah misteri di dalam hukum Islam. Kenapa Islam menetapkan perempuan kencingnya namanya apa? Mutawas sita. Untuk anak laki-laki mukhafafah. Terjawab kalau Islam itu betul, Islam itu tidak pernah salah. Kalau tidak percaya nanti boleh dicoba. Taruhlah kita punya botol atau punya gelas. Ya, gelas ini ya, kita punya gelas juga. Yang satu air kencing laki-laki, yang satu air kencing perempuan. Taruhlah di
percaya silakan dibuktikan. Kebenaran Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita isi kotor, coba sing rodok ora patek ngoten. Kita ambil air kencing laki-laki, kita ambil 1 ml. Yang perempuan juga sama. Kita uji coba kepada pitik anak-anak untuk ya, untuk kita ambil suntikan. Kira-kira kok sing cepat mati sing ndi? Kira-kira sing cepat mati sing ndi? Saya pastikan ya, menurut analisa dokter yang cepat mati adalah yang kena suntikan air seninya perempuan. Maka jangan macam-macam sama perempuan. Dikencingi bahaya. Gimana? Wong Jawa biyen iki ana maling iku anggere sing wedok kon blondel kon nguyoi apes. Jadi Islam itu menjawab tantangan zaman. Kenapa? Itu perlu diteliti, Pak. Jadi penelitian selalu dilakukan. Kenapa Islam mengajarkan ada najis mukhafaf, najis mutawas, sitoh